Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Anggraini Menorong dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 30402200066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad hawalah. Yang pertama, pengertian hawalah. Hawalah adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Dalam ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang muhal kepada orang lain atau muhtal. Dan selanjutnya, dalil pensyariatan hawalah. Dalil pensyariatan hawalah dapat ditemukan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, melambatkan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah zalim. Apabila salah seorang di antara kamu dipindahkan hutangnya kepada orang lain, maka terimalah. Contohnya pada Quran Surat Al-Nisa 4:35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hukum dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan. Ayat di atas menunjukkan bolehnya wakalah karena hakam, juru damai adalah wakil dari suami dan dari istri yang bersengketa. Yang selanjutnya adalah rukun hawalah. Yang pertama ada al-muhalla ilai, atau bisa disebut dengan pemindahan hutang. Yang kedua al-muhil, orang yang mempunyai hutang. Yang ketiga al-mauqut alaih, orang yang memberikan hutang atau pihak piutang yang menghutangi. Yang keempat ada an-naun atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum akad hiwalah dapat dilakukan. Yang terakhir ada al-ittikan, kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan akad hiwalah. Yang selanjutnya ada sifah ijab. Sifah ijab merujuk pada kalimat atau ungkapan yang menyatakan tawaran untuk melakukan pemindahan hutang. Seperti hawaltu ilaika yang berarti saya mentransfer kepadamu. Ada keridhaan. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa syarat-syarat syahnya hawalah adalah muhil, muhal, dan muhal alaih. Harus berada di tempat yang sama dan saling merasa ridho atau tidak ada keberatan dalam pemindahan hutang. Mayoritas ulama berpendapat kerelaan harus dari muhtal. Pandangan lain, kerelaan bisa dari muhal alaih. Perbedaan ini mencerminkan variasi interpretasi dalam hukum Islam. Hukum hawalah. Hawalah ini telah tetap melalui sunnah, ijma ulama, dan aturan yang sah karena kebutuhan terhadapnya mendorong atasnya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zulaili menyebutkan hukum mengenai hawalah ini, salah satunya adalah bebasnya kewajiban muhil, yaitu ketika selesai akad hawalah atas persetujuan muhil terlepas dari hutangnya. Yang kedua, tetapnya wilayah tuntutan muhal kepada muhal alaihi karena hutang yang ada di tanggungannya. Yang terakhir, tetapnya hak yang melekat bagi muhal alaihi kepada muhil jika muhal menetapkannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hawalah. Yang pertama, hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang kepada orang lain mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Yang kedua, hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihnya muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Dan yang ketiga, hawalah hak, pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dan keempat, hawalah dain. Hawalah ini pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Berakhirnya hawalah, yang pertama fasa hawalah atau pemutusan akad. Yang kedua, hak muhal bisa rusak dengan sebab meninggal, bangkrut, dan yang lain. Yang ketiga, muhal alaih, membayarkan hartanya kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal lalu muhal alaih mewarisi harta hawalah.
Yang kelima, muhal menghibahkan hartanya, piutangnya kepada muhal alaih dan ia menerimanya. Yang keenam, muhal mensedekahkan hartanya, piutangnya kepada muhal alaih dan ia menerimanya. Yang terakhir, muhal membebaskan hutang, muhal alaih. Tahwilul banki atau hawalah bank, pembisnis atau pedagang menggunakan pengiriman uang dari satu negara ke negara yang lain yang disebut wazal. Mazhab Hanafi dan Syafi'i melarang muamalah memandang muamalah ini termasuk qard atau pinjaman yang menarik keuntungan. Mazhab Hanbali seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan muamalah. Putusan Kongres FIF tentang tahwilul banki atau hawalah bank. Yang pertama, putusannya ada penerimaan cek menempati pengerutan al-qablu ketika syarat-syarat terpenuhi dalam perkara pertukaran uang dengan biaya transfer. Yang kedua adalah catatan dalam pembukuan bank dihitung dalam hukum pengerutan al-qablu bagi pihak yang menukarkan mata uang dengan mata. Yang terakhir ada hikmah dan faidah hawalah. Yang pertama, memudahkan proses pembayaran utang piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedia talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, ada dapat membantu mengatasi permasalahan terkait pembayaran utang. Dan yang terakhir, muhal alaih dapat memperoleh keuntungan dari akad hawalah dengan cara memperoleh kepercayaan dari pihak kreditur. Sekian penjelasan saya mengenai akad hawalah dari beberapa sumber yang saya cari. Bila ada salah kata atau banyak kurang, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.